Coba bayangin cuy, kalau kalian itu hidup di dunia yang ceweknya hidup tanpa ada seorang laki-laki. Ya mungkin di sini sih kalian mikirnya nih mah kayak biasa aja. Namun cuy di sini coba bayangin ya kan, kalau semua cewek seisi bumi itu malah diteror sama zombie pria cabul. Weh, gila banget anjir kata gue di sini. Fix para cewek sisi bumi itu OTW panik gitu cuy. Mana ya satu-satunya MC di sini itu malah trauma sama hal yang kayak begituan. Jadi kali ini gitu cuy, gue bakalan ngebahas manga yang berjudul Kyosei Tensei yang bergede thriller dan ecchi. So, jadi buat kalian yang nggak keberatan ya kan sama genre ecchi, bisa tonton video ini cuy. Dan jangan lupa buat mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Dan kalau semua udah, langsung aja kita gasin ke pembahasan alur cerita manganya cuy. Jadi cerita kali ini cuy itu dibuka dengan ditampilkannya seorang MC yang bernama Anezaki Satoru yang mau dihukum mati karena dirinya itu udah mengkill 15 orang gitu cuy. Nah usut punya usut gitu, kenapa si MC itu ngelakuin hal ini? Dikarenakan dirinya ngerasa dendam gitu cuy sama ke-15 orang ini, karena gara-gara ulah mereka satu-satunya cewek yang dia cintai yang bernama Yuna itu diperkaos. Dan gak cuma diperkaos aja, tapi si Yuna itu di-kill gitu cuy sama mereka. Ya di sini lo bisa bayangin gitu cuy betapa dendamnya si Anezaki, karena dirinya tuh udah hidupnya nggak enak banget karena selalu disangka anak ajaib ber-IQ 200. Cuman di sini mereka yang pada ngomongin si Anezaki itu nggak tahu gitu cuy betapa effortnya si Anezaki demi ngedapetin hal itu. Cuman ya si Anezaki di sini itu nggak memikirkan akan hal ini gitu cuy, karena menurutnya si Yuna aja itu udah cukup buat ngedukung dirinya. Makanya ya di sini sewis si Yuna itu digituin sama ke-15 orang tadi, dirinya itu marah banget gitu cuy, sampai ya pada akhirnya dirinya itu mengkill ke-15 orang tadi. Makanya si Anezaki di sini itu sama sekali nggak merasa menyesal gitu cuy, meskipun ya dirinya itu pada akhirnya berakhir di dalam sebuah kematian. Karena ya menurutnya selama dia itu bisa bersama Yuna di dunia lain, maka hal ini tuh bukanlah masalah sama sekali untuknya. Dan hukuman mati pada akhirnya telah dijatuhkan kepada si Anezaki cuy. Nah, di sini gitu cuy, saat si Anezaki itu merasa kalau dirinya sekarang udah di kematiannya, dirinya di sini itu malah merasa aneh gitu cuy, karena dia itu malah terbangun di tumpukan mayat laki-laki, yang bahkan di sini dirinya tuh merasa kalau dia itu sedang di dalam neraka dan enggak bersama si Yuna. Namun ya di sini tiba-tiba gitu cuy, saat si Anezaki itu tenggelam dalam penyesalannya, dirinya itu di sini malah dikejutin sama para gadis yang lagi ngebawa mayat dan mau ngebuang mayat tadi ke tempatnya si Anezaki. Namun pas di sini para gadis tuh mau ngebuang mayat itu, mereka di sini itu malah terkejut dan kabur karena mereka ngeliat si Anezaki yang sempat merangkak keluar dari tempat itu. Cuman ya pas si Anezaki itu pengen ngejar para gadis itu, si Anezaki malah dikejutin gitu cuy sama matahari yang ngeluarin cahaya yang sangat aneh. Sampai ya di sini si Anezaki yang pusing banget gara-gara mikirin nasib dia dan di mana dirinya sekarang, si Anezaki itu malah ngelihat seorang gadis yang ketakutan banget karena ngelihat dirinya. Ya di sini si Anezaki itu nanyain gitu cuy, di mana dia sekarang berada. Namun tanpa disadari di sini gitu cuy, si Anezaki itu malah dikejutin sama sesosok pria yang ngehempasin tubuhnya si Anezaki dan malah menyerang si gadis tersebut dengan cara yang brutal banget cuy. Cuman ya untung aja si gadis tadi itu diselamatin sama si Anezaki yang mengkill orang itu. Cuman ya di sini lu bisa lihat gitu cuy, pas si gadis tadi itu dibantuin sama si Anezaki, si cewek ini itu bukannya bersyukur udah diselamatin, dirinya itu malah teriak ketakutan gitu cuy. Sampai di sini itu ngebikin si Anezaki bilang apa yang terjadi di sini. Hingga ya di sini gitu cuy, pada saat si cewek itu udah rada tenang, di sini si cewek itu bilang kalau mereka itu harusnya udah membunuh si Anezaki. Makanya si gadis tadi itu heran gitu, kenapa si Anezaki itu masih hidup. Sampai ya tanpa disadari gitu cuy, si Anezaki yang masih terkejut di sini, dirinya itu malah ditembak gitu cuy sama salah satu dari teman gadis ini. Dan di sini si gadis ini itu bertanya gitu cuy, apakah si Anezaki itu udah ngebunuh orang tersebut. Dan di sini si gadis ini menyebutkan gitu cuy, kalau orang tadi itu adalah sosok bis dan mungkin aja si Anezaki itu adalah bagian dari kelompok mereka. Makanya di sini gadis ini itu pengen ngebunuh si Anezaki juga cuy. Dan ya karena di sini si Anezaki itu ngerasain hawa membunuh dari gadis ini gitu cuy. Pada akhirnya dia itu mutusin kabur gitu ke dalam gedung sekolahnya. Sembari ya dia di sini itu ditembakin gitu cuy sama gadis ini. Sampai ya pada akhirnya si Anezaki di sini itu dibikin terpojok gitu cuy sama para gadis tersebut. Ya di momen ini ya kan menyadari kalau dirinya itu udah terpojok,
di sini dirinya disapa gitu cuy sama temennya yang ternyata itu masih mengenal dirinya. Dan gak cuman itu aja gitu cuy, ternyata di sini para gadis tadi itu juga mengenal si Anezaki, karena ya di sini si Anezaki itu dikenal gitu cuy sebagai siswa yang jenius. Cuman ya di sini si Anezaki itu pada akhirnya berubah jadi Beast. Ya di sini mereka bilang gitu cuy kalau temennya si Anezaki lah yang bernama Makino ini sama si cewek yang tadi jatuh dan dibantuin sama si Anezaki, itulah orang yang udah mengkill Anezaki pas dirinya itu udah berubah jadi Beast. Ya di sini kita anggap aja gitu cuy, sesosok Beast itu adalah zombie tapi mereka itu masih punya pikiran. Ya di sini akan temennya si Makino itu bilang gitu cuy kalau para laki di muka bumi ini itu udah kacau karena ledakan flare yang ditimbulkan sama matahari yang ngebikin mereka semua itu seketika berubah menjadi Beast karena gelombang flare tadi itu udah mengacaukan otak mereka. Ya di sini temennya si Makino itu bilang gitu cuy kalau di dunia ini seluruh pria itu udah jadi orang yang enggak waras. Dan di situasi ini menurutnya gitu cuy, para wanita itu udah jadi korban yang ngebikin para wanita di seluruh dunia itu udah jadi korban skidi papap sama para pria yang udah jadi Beast cuy. Ya di sini ya si Anezaki yang udah terpojok ya kan, itu di sini bilang gitu cuy kalau dirinya itu sedang habis dieksekusi dan tiba-tiba dia itu dipindahkan kemari. Ya intinya di sini si Anezaki itu bilang gitu cuy kalau dirinya tuh entah kenapa bisa tiba-tiba aja datang ke tempat ini. Sampai ya gara-gara hal ini ya kan salah satu dari gadis ini itu bilang gitu cuy kalau si Anezaki mungkin udah direinkarnasi ke dunia paralel. Tapi ya di sini meskipun ya udah diucapkan kayak begini gitu cuy, tetap aja gitu cuy itu enggak ngebikin gadis yang menodong si Anezaki itu percaya akan ucapan ini. Dan di sini ya si Anezaki itu malah mau dieksekusi sama gadis yang satu ini gitu cuy. Karena ya dirinya tuh berpikir kalau para laki itu tetaplah seorang Beast. Karena ya di sini mungkin saking kacaunya pikiran mereka ya kan. Jadi ya mereka tuh kagak bisa bedain mana yang beneran laki-laki, mana yang Beast gitu cuy. Apalagi ya di momen sebelumnya ada Beast yang juga bisa ngomong. Ama ya di sini akan pada akhirnya si Anezaki itu tanpa sebab ditembak gitu cuy sama gadis yang satu ini. Dan dirinya di sini sontak berteriak gitu cuy kalau dia itu bukanlah seorang Beast dan dia itu juga nggak akan pernah melakukan hal yang keji kepada wanita dan dirinya nggak akan pernah juga menyakiti seorang wanita sekalipun dirinya itu udah punya niat pengen ngebunuh dirinya cuy. Hingga ya pada akhirnya gitu si Anezaki itu diselamatkan gitu sama gadis yang udah diselamatin sama dirinya. Nah, di sini gitu cuy, sampai si Anezaki itu ditembak sama gadis tadi, entah di sini tuh sebuah keajaiban atau gimana, si Anezaki ini itu malah datang ke tempat biasa si Luna itu melukis. Dan gara-gara hal ini itu ngebikin dirinya jadi pengen tahu itu cuy, apakah si Yuna itu masih hidup atau enggak di dunia ini. Sampai ya di sini si Anezaki itu mutusin gitu cuy buat mencari keberadaannya si Yuna. Namun pada saat dirinya tuh lagi mau mencari keberadaan si Yuna dan keluar dari ruangan itu, dirinya itu malah diliatin gitu cuy sama seorang Beast yang mau menskidi papap gadis yang tadi mau ngebunuh si Anezaki. BTW ini gua sensor keras banget ya kan karena gua kagak pengen nampilin hal yang keji. Dan juga buat kalian yang kepo bisa kalian baca aja gitu cuy. Nah, sehabis melihat kejadian ini gitu cuy, si Anezaki itu menyadari gitu kalau Beast yang udah ngelakuin hal ini itu adalah ayahnya si Yuna. Nah, ngeliat hal ini akan si Anezaki itu mencoba gitu cuy buat menanyakan di mana keberadaannya si Yuna. Namun ya di sini pas si Anezaki itu nanyain ke ayahnya si Yuna, di sini itu malah si Anezaki yang malah diserang gitu cuy. Sampai ngebikin si Anezaki panik dan dirinya bilang kalau dunia ini itu udah sangatlah kacau. Dan pada akhirnya dirinya itu mengkill ayahnya si Yuna dan dirinya itu mutusin gitu cuy buat pergi dari tempat itu dan mencari keberadaannya si Yuna. Cuman ya di sini sayang banget gitu cuy, pas dirinya tuh mau mutusin pergi buat mencari si Yuna, si Anezaki di sini itu malah pingsan gitu cuy karena dirinya itu udah kehilangan banyak darah. Nah, gara-gara hal ini gitu, si Anezaki yang kelihatannya itu udah kehilangan tenaganya, si Anezaki itu dibawa gitu cuy sama para gadis ke ruang UKS sekolah. Ya di sini kita diliatin gitu cuy sama seorang sensei yang lagi meneliti sesuatu di tempat itu. Dan sensei ini itu bernama Yasaka Sensei cuy. Yang ternyata di sini sensei itu kenal sama si Anezaki cuy. Ya di sini si sensei itu awalnya juga nggak percaya gitu cuy kalau di hadapannya dia itu masih ada seorang pria yang normal. Dan di sini kita diliatin juga gitu cuy, ternyata gak cuma si sensei sama temennya si Anezaki aja yang masih selamat, namun ternyata masih ada beberapa siswa yang masih hidup yang juga berlindung di dalam gedung sekolah. Ya di sini kita diliatin juga gitu cuy sama ketakutan mereka yang ngelihat wajahnya si Anezaki.
Ya di sini ya Tomoya si Anezaki bilang gitu cuy, kalau di daerah ini hanya gedung sekolah aja yang masih aman. Makanya ya para wanita di sini itu milih buat berlindung ke gedung sekolah ini cuy. Dan di sini ya si Asaka Sensei itu bilang gitu cuy, kalau sepertinya para pria di muka bumi ini tuh udah rusak dan mereka semua itu terpicu karena hormon estrogen dari perempuan yang ngebikin mereka itu berubah jadi bis yang cabul gitu cuy. Dan pada akhirnya juga mengincar para wanita. Dan ya di sini pas si Anezaki itu udah kelihatan pulih ya kan. Di momen ini si Asaka Sensei itu ngajak si Anezaki ke kantin gitu cuy. Dan di sini ya pas pembagian makanan di sini si Anezaki itu kaget gitu cuy, kalau kehidupan para gadis di sini itu udah nggak layak dan mereka pada berebut sebuah makanan yang harusnya itu dimakan sama teman mereka. Cuman teman mereka tuh tadi udah mati gitu cuy. Sampai ya di saat si Anezaki itu pengen ngelerain kekacauan ini dan ngasihin bagiannya dia untuk mereka makan, di sini itu malah si Anezaki yang jadi target mereka gitu cuy. Karena ya para gadis di sini itu masih berpikir kalau si Anezaki itu adalah bagian dari komplotan para bis itu. Sampai ya gara-gara hal ini itu gue bikin si Anezaki mengasingkan dirinya ke atap sekolah gitu cuy. Nah di sini ya kan pas si Anezaki itu lagi galau, dirinya tuh disapa gitu cuy sama temennya yang bernama Makino yang bilang tolong maafin kelakuan temen-temennya. Karena ya si Makino tuh bilang semua hal ini tuh jadi kacau karena rentetan kejadian ini yang ngebikin mereka hidup dalam keputusasaan. Sampai ya di sini si Makino itu mohon gitu cuy kepada si Anezaki kalau tolong agar dirinya tuh tetap berada di sini bersamanya. Karena mungkin menurutnya gitu cuy, jika ada si Anezaki sebuah keajaiban itu mungkin saja terjadi. Sampai ya tanpa disadari di sini si Anezaki itu malah disapa gitu cuy sama si Asaka Sensei yang lagi ngecari dirinya. Dan di sini si Asaka Sensei itu pengen ngobrol empat mata bareng sama si Anezaki cuy. Ya, di sini si Asaka Sensei itu bilang gitu cuy, kalau udah 3 bulan sejak kejadian solar flare itu terjadi dan dirinya itu udah gak tahu harus bergantung kepada siapa. Namun di sini akan dengan adanya si Anezaki, si Asaka Sensei itu di sini bilang gitu cuy, mungkin saja gara-gara si Anezaki masa depan itu masih ada di sini. Ya di sini si Asaka Sensei itu bilang gitu cuy, kalau beberapa waktu ini dirinya itu lagi meneliti para wanita yang udah di papap sama si para bis itu sampai mati. Dan di sini ya si Asaka Sensei itu dapat kesimpulan gitu cuy, kalau di sel spermanya para bis kromosomnya mereka itu udah hilang gitu cuy, gak tahu kemana. Dan refleks si Asaka Sensei itu bilang hal yang kayak demikian, dirinya itu cuy itu malah ngebuka bajunya sambil dirinya itu bilang ke Anezaki kalau dia berharap si Anezaki itu mau meninggalkan beberapa air maninya untuk keberlangsungan hidup mereka. Ya di sini si Asaka Sensei itu bilang gitu cuy, kalau si Anezaki itu beneran dari dunia lain, harusnya kromosomnya si Anezaki itu masihlah ada. Dan mungkin menurutnya kromosomnya si Anezaki lah adalah harapan terakhir baginya. Sampai ya di sini si Asaka Sensei itu bilang gitu cuy, kalau dirinya mau melakukan apapun, entah pakai tangan ataupun mulut, asalkan si Anezaki itu mau melakukan hal itu. Cuman sayang banget gitu cuy, di sini si Anezaki tampaknya itu nggak mau, bahkan dirinya itu sempat mutah gitu cuy karena ngikutin kemauannya si Asaka Sensei. Karena ya menurutnya gitu cuy, sejak kematiannya si Yuna, si Anezaki itu membenci kegiatan bercocok tanam karena hal ini itu mengingatkan dirinya sama kelakuan dia yang memotong jet tempur dari para pelakunya. Makanya pas si Asaka Sensei itu ngelakuin hal ini, bahkan sampai memaksa si Anezaki buat ngelakuinnya, itu ngebikin si Anezaki malah ngerasain gitu cuy penderitaan yang dirasain sama si Yuna pas lagi di perkaos. Makanya di sini kita dilatih sama si Anezaki yang bahkan mau mutah gitu cuy. Dan ya pada akhirnya gitu cuy, di sini si Anezaki itu mutusin buat pergi dari gedung sekolah dan mencari keberadaannya si Yuna. Dan gak cuma itu aja, ternyata si Asaka Sensei sama beberapa temannya si Anezaki itu memilih buat ikut dirinya gitu cuy. Cuman di sini gitu cuy, pas mereka itu mutusin mau pergi, mereka malah mendengar sebuah teriakan dari gedung gym gitu cuy. Yang di sini menurut si Asaka Sensei, kalau seumpama para gadis di sini itu udah di papap sama para stampit bis yang datang menyerang mereka. Dan pada akhirnya cerita kali ini berhenti sampai di sini cuy. Buset lah anjir kata gue. Ya gue gak nyangka anjir, klimaksnya itu malah para siswi distampit sama para bis yang cabul aja. Bahkan gue di sini ketakutan anjir bacanya, kocak. Bahkan ya gue di sini kagak ngerasa tegang anjir pas gue baca ini. Kocak anjir, gue malah ketakutan. Wah,
Dan ya mungkin kayak gini dulu ya kan buat konten kali ini. BTW mungkin buat kalian yang pengen lanjut, bisa kalian dukung channel ini ya kan dengan cara menekan tombol subscribe cuy. So mungkin kayak gini aja dulu cerita kali ini, dan gue disini undur diri. See you next time, sampai jumpa lagi. Dan BTW mungkin buat kalian yang pengen lihat adegan fullnya, bisa kalian baca aja manganya cuy. Karena di sini gue kagak mau nampilin hal yang terlalu berlebihan, karena fokus gue tuh cuma di plot ceritanya aja.